Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن يشاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ثم أنزل الله سكينته mongko nuli nuruna sapa Allah bisala sakinatahu ing kaantengane awak tumaninatahu sifat keantengan anteng tentrem tumak nina tahu ketentreman sapa Allah ala rasul ing atase utusan Allah alal mukminin lan ing atase wong mukmin faradu ila nabi lama nada humul abbas diidni mongko nuli padha bali sapa para sahabat ila Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanadahum semangsane ngundang hum ing para sahabat sahabat Abbas diidik lan idine kanjeng Nabi. Waqatalu mongko padha perang sapa kaum muslim. Ayat sandure nerangno bahwa karena ketakutan dan nyalinya masih ciut, mereka lari tumbang langgang. Tinggallah Nabi sendirian ditemani oleh Abbas dan Abu Sufyan yang memegang kober atau keretanya. Allah menenteramkan artinya Nabi Muhammad, kemudian para mukminin tenang, sehingga bisa menguasai jiwa, tidak takut lagi. Baru kemudian para sahabat mau kembali berperang lagi bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah Abbas memanggilnya, wa anzala lan nuruna sapa Allah junudan ing grup bola tentara lam tarawha kang ora padha ningali sapa sira kabeh ing junudan malaikat iyo rupa malaikat. Kemudian Allah menurunkan bala tentara yang tidak tampak dilihat ya berupa malaikat. Wa adzaba lan niksa sapa Allah ladina ake kafaru kang padha kafir sapa ladina bil qatl kelan mati nang peperangan wal asare lan den tawan masih hidup ditawan mendapat kekalahan mutlak pihak orang-orang kafir. Ini terkenal perang Badar karena ketidakkeseimbangannya antara jumlah. Wadale kau temong kono tingkah iku jazal kafirana iku piwalasan wong kafir. Supaya tubullah mongkon nerima tobat sebab Allah budal min ba'di zalika idalah masau semongkon tingkah. Begitulah Allah membalas orang-orang kafir, orang kafir, dan Allah menerima tobatnya mereka para sahabat setelah kejadian ini. Alaman yang atas wong yasau kang ngersakno sapa Allah minhum saking orang-orang kafir di Islami kelawan lebu Islam. Ketika mereka masih hidup ditawan dalam keadaan sudah tidak berdaya,
Bila mereka mau masuk Islam, terimalah tobatnya mereka. Bil Islami kelawan manjing Islam Allah Ta'ala iku ghafurun, zat sing akeh ngapurane, rahimun tur zat sing akeh welase. Jadi posisi dalam peperangan, kalau nyalinya ciut, yang belum berat ya sudah. Begitu juga dalam hidup sebenarnya merasakan dalam peperangan. Hidup kita selalu merasa takut dengan adanya kejadian atau fenomena atau kabar dan lain sebagainya. Kalau informasinya kita tidak seimbang, setiap hari kita melihat menonton TV, beritanya ini itu dan nuansanya kacau, itu juga nanti akan menyurupi, sehingga menjadi suatu prinsip, wah hidup kok seperti ini ya, akhir-akhir ini ya, enak zaman tuh kok ya, nah orang enak zaman kuto, kan? Ya semuanya sama, zamannya dia itu ya tetap ada koruptor, ada yang namanya apalagi kekacauan, demonstrasi dan lain sebagainya. Sekarang ada. Jadi kehidupan pun sama, seakan-akan seperti itu. Hari ini 1000 tahun yang lalu sama, antara Yahudi. Kalau kita nyalinya ciut, tidak berani menghadapi kenyataan, ya sama dalam peperangan itu. Maka orang yang ampuh adalah orang yang letting go, pasrah, sumeleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita masih mengandalkan logika, jangan berharap hidup kita ajaib. Hitungan-hitungan logika itu kadang-kadang tetap saja. Bisnis dihitung ini, sekolah tinggi, di akuntansi, di bisnis ini, bisnis itu, wow, selengkap. Tetap saja itu masih taraf logika. Itu banyak kendalanya. Jadi apapun yang kita hadapi apabila masih menggunakan logika, pasti akan menjadi was-was. Ketika was-was, tambah was-was lagi, ketakutan. Ini seperti para sahabat ketika sadar jumlahnya itu tidak sebanding dengan jumlahnya kaum kafir dalam peperangan itu, akhirnya menjadi suatu pengetahuan, pemikiran bahwa akhirnya jelas kalah. Hitungannya saja itu beda, mereka itu 3 kali lipat daripada kita, ya jelas sekali. Jadi kalah sebelum bertanding itu mindset orang yang ya pecundang kan, akhirnya lahir tunggal lagi. Tetapi ketika sedikit rileks, relaksasi, jeda, ambil nafas, lepas, akhirnya bisa menguasai jiwa. Tentunya ketenangan dapat dikumpulkan, dirasa di hati. Inilah menjadi suatu power dan sudah sumeleh. Mau kemana lagi? Kita sudah mengambil tindakan untuk selangkah lebih maju. Kemudian melihat kenyataan musuhnya kok lebih banyak, dihadapi kalah, mundur kalah. Ini sama dengan falsafah. Di belakang ada harimau, di depan ada sungai yang lebar sekali. Melompat secara logika nggak kuat, tambah kakinya pengklang. Posisi kita gimana? Hanya cuma satu, ingin hidup lanjut. Maka berguru yang bijaksana adalah kalau ingin menyadarkan orang, tenggelamkan di dasar, ditenggelamkan di air saja. Blubuk. Telemno kabeh tenang betul. Di saat itu kamu minta apa? Minta bernafas, gitu kan?
Seandainya saat itu kamu ditenggelamkan dalam air, jengek berauli, akhirnya juga tidak bisa bernafas. Yang kamu butuhkan apa? Nafas. Itu yang dibutuhkan apa? Nafas. Seandainya nafas itu ditukar dengan emas 1 kilo, enggak. Seandainya ditukar dengan bidadari, enggak. Pokoknya enggak. Itu nafas. Nah, inilah kamu baru tahu bahwa apa yang kamu butuhkan saat ini itulah yang bisa menyelamatkan. Ketika kamu tenggelam, tentunya dalam air itu kan pegat, tidak bisa bernafas. Yang dimintanya cuma nafas, nafas. Ditukar dengan apapun tidak mau. Ini pun sama. Sekarang kondisinya kamu butuh apa, itulah yang kamu butuhkan. Tidak usah sana, tidak usah sini, tidak bisa ditukar sana, tukar sini. Para sahabat yang dibutuhkan adalah ketenangan untuk menghadapi kenyataan bahwa jumlah musuh itu lebih banyak. Sekarang, kalau kita perang, melihat kenyataan itu, antara menang atau kalah, itu tetap masih undian. Bisa menang, bisa kalah, kan gitu. Ini juga sama seperti dalam itu. Kerja keras, apa bisa menjamin sukses? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Kerja keras, banting tulang, keras keringat, hidupnya setiap hari kerja, mencari uang, mencari materi. Apakah bisa sukses? Tentunya 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Kalau toh nanti itu kamu dengan kerja keras bisa mewujudkan cita-cita untuk membeli motor misalnya, bisa ya, bisa tidak. Kalaupun terwujud, kamu sudah lelah dulu. Padahal kalau hati tenang, fokus, letting go, pasrah, kita kenal yang mana Allah fa'alu lima yurid, zat yang berbuat apa saja. Apapun Allah kehendaki, idza aradallahu ayakul kun fayakun. Itu saja letting go-nya. Tenang, serahkan semuanya mekanisme ini kepada Allah. Akhirnya duduk manis yang diinginkan terwujud. Dan itu kerja keras, saya ulangi lagi, kerja keras itu bisa menghasilkan apa yang kamu cita-citakan. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya menghasilkan, kamu itu sudah didahului oleh yang namanya apa? Lelah dulu. Nah, kan? Lelah fisik, lelah mental dan sebagainya. Kalau tidak, kamu langsung gagal maning. Maka yang dibutuhkan adalah tenang, yakin, serahkan seluruh mekanisme kepada Allah. Dengan izin Allah, Allah mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu namanya sukses. Sukses itu apa, bro? Sukses adalah kita tahu apa yang kita inginkan dan dengan mudah tidak dapatkan. Ketika kamu tenggelamkan oleh saya di dasar sungai, kamu inginkan apa? Nafas. Kalau saya ganti motor, tidak mau. Ya gitu ya kan. Kalau saya ganti emas 1 kilo, tidak. Pokoknya saya saat ini butuh nafas. Kenali diri kamu. Kamu siapa namanya? Arif. Inginnya apa sekarang? Ngaji. Ya ngaji saja. Dulu jawab ngaji saja itu langsung jeda waktu. Mayoritas orang tidak tahu apa yang diinginkan. Mayoritas orang memikirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Coba, mayoritas orang tidak tahu apa yang diinginkan dan setiap orang memikirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika kamu bisnis, kamu tidak ingin rugi kan? Nah, kamu tidak ingin rugi, tidak ingin bangkrut, tapi selalu saja berpikir rugi dan bangkrut.
Kenyataannya iya, karena pikiran itu adalah doa. Gitu. Nah sekarang kalau bisnis ya ada untung ada rugi, masih 50-50. Jadi untuk urusan rugi atau untung serahkan saja mekanismenya kepada Allah. Walaupun kamu ilmu bisnisnya ini detailnya rentet SI, SE apalah gitulah ya, itu tidak bisa menjamin juga untuk yang namanya kalau bisnis itu selalu untung, enggak. Jadi tetap saja itu. Tetapi ketika kamu itu serahkan diri kepada Allah mekanismenya, kamu lebih tenang dalam menjalani bisnis itu. Karena Allah pasti akan memberitahu bahwa di dunia kalau bisnis itu ada yang merugi dan ada yang untung. Kamu harus siap-siap itu semuanya. Kalau ingin bisnis konsekuensinya ada yang untung dan ada yang rugi. Mayoritas orang menginginkan untung terus. Apa itu? Kenyataannya buntung terus, benar? Iya. Jadi ketika kamu itu selalu saja menganggap itu sial, ini pemahaman ini kemudian menjadi suatu belief, keyakinan. Hidupnya selalu sial. Sama dengan bisnis itu selalu sial. Menjadi mindset, keyakinan dalam hati kalau bisnis itu sial. Dan inilah menjadi bentuk doa. Kembali tadi, kalau secara logika jumlahnya enggak, kemudian matanya, kupingnya, telinganya merasakan ini semuanya dan akhirnya menyimpulkan katanya kalau perang dengan jumlah sedikit itu kalah. Itu kan logika. Kenyataannya masih 50-50. Bisa kalah, bisa menang. Tetapi apabila kamu itu penyerahan total kepada Allah, tenang, pikirannya jernih, kemudian istirahat saja kamu pikiran, biar mekanisme Allah saja yang menggerakkan. Akhirnya summa anjalallahu sakinatan, Allah menenangkan pikiran mereka, menidurkan pikiran mereka, sehingga tidak disabotase oleh pikiran. Karena mayoritas pikiran manusia menginginkan sesuatu yang tidak diingin. Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ingin kalah dalam peperangan. Jelas ya, karena kekalahan adalah sesuatu yang negatif. Tetapi apabila selalu dia berpikir pasti kalah, itu nanti menjadi dilebati keyakinan. Jadi keyakinan inilah yang akhirnya menarik kenyataan. Jadi kalah kemenangan. Maka Allah menenangkan dalam pikiran, dalam hatinya, kemudian letting go, terserah Allah. Akhirnya buktinya apa? Apabila kita sumeleh kepada Allah, sudah keinginan apa tadi? Saya ingin nafas, ya sudah nafas. Tidak ada apapun tidak. Keinginan apa? Menang. Ya sudah menang, tidak usah pikir panjang itu jumlahnya sedikit atau banyak. Makanya wa anjala junudah. Jadi kalau bisnis saja, kalau bisa mintalah yang apa tadi? Yang selalu yang untung. Nah, gitu. Ya sudah, tidak usah mikir yang negatif, pokoknya untung terus. Gitu kan? Itu seperti itu. Jadi jagalah suatu frekuensi alfamatik, yaitu kenyamanan. Saya ajari kamu biar nanti 24 jam alfamatik. Potong masa tidur, kalau hidup alfamatik. Alfamatik itu nyaman, enak. Saya itu alfamatik, jadi khusyuk. Rokok ya khusyuk. Nah kalau kamu main HP tok yang khusyuk. Kalau gimana? Biar parah. Ya, khusyuk lirilah. Jadi dalam keadaan sadar, biar kamu itu tidak disabotase oleh pikiran, karena pikiran selalu memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu contoh, kehidupan kamu keinginannya itu adalah yang enak-enak gitu saja. Ingin motor misalnya, enak ya punya motor ya. Pikiran selalu nyabotase, ya enak, uang dari mana? Memangnya kamu punya uang gitu?
Selalu saja pikiran itu selalu menyabotase apa yang kamu inginkan. Karena wataknya adalah kuda liar, yaitu force, yaitu selalu ingin dilayani, tidak mau melayani. Nah, ketika kamu ingin terapi seperti ini, enak ya seandainya aku punya motor sana sini, enak ya apabila bisnis saya itu punya cabang ini dan itu, kan gitu. Tapi pikiran selalu menyabotase. Mayoritas manusia berpikir dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Selalu saja berlawanan. Untuk menundukkan yang namanya pikiran ketika disabotase. Enak sih enak. Pada kenyataan sekarang kamu gak punya kan. Loh, saya kan sedang berusaha. Saya kan menginginkan. Oh ya sudah, kalau hanya cuma menginginkan. Ya jelas besok jadi kenyataan. Kalau ini kenyataan emangnya motor itu dibuat dari tempe? Ya enggak kan gitu. Emangnya motor itu dibuat dari lempung? Seperti itu. Kan enggak. Motor itu kebanyakan dibeli. Kalau dibeli itu pakai apa? Pakai uang. Emangnya kamu punya uang? Enggak. Ya sudahlah, jangan mimpi-mimpi terlalu aneh-aneh kamu. Sepeda saja enggak punya mimpi motor. Loh, kan saya sedang ngomong. Enak ya, kan gitu. Kamu bantah pikiran kamu. Kan saya ngomong, enak ya seandainya saya punya motor. Oh iya, ya enak. Ingin, ya jelas ingin lah. Ya sana kerja, nggak mau. Kan gitu. Loh, coba sekarang. Mana mungkin seandainya kamu tidak kerja, dapat uang. Mana mungkin ada orang yang langsung ngasih maklumnya, mam saya kasih motor kinis-kinis jadi jelek. Mimpi kayak gitu lah. Itu selalu saja pikiran kamu nyampe sendiri. Loh, ada. Saya punya Tuhan, yaitu Allah. Dia itu berhak apapun. Dia itu selalu saya mintai dan dia selalu saja mewujudkan apa yang diminta oleh hambanya. No, sono minta sama Tuhan kamu, kan gitu pikirannya. Oke, asal kamu diem, jangan ikut nimbrung. Baik, saya akan diem. Kalau memang Tuhan kamu benar-benar ngasih tanpa harus kamu kerja. Oke, pernah seperti itu kamu dapat dalam pikiran? Pasti kamu tetap salah dengan pikiran kamu. Iya. Mana bisa saya punya motor karena saya tidak punya uang. Iya. Mana mungkin aku punya uang kalau tidak kerja. Emangnya ada pinjam uang? Adanya yang cuma di film, itu pun diedit ya. Kayak gitu. Iya ya. Selalu saja kamu kalah dengan yang namanya pikiran. Pikiran itu force kuda liar. Akhirnya kamu menjadi hamba dari pikiran itu. Katanya kamu punya Tuhan, itu Allah. Kan sudah. Kalau kamu sudah bisa memenangkan argumentasi dengan pikiran kamu enak lettingku. Dan pasti keajaiban pasti ada. Makanya kesimpulan cerita ketika kamu berkomunikasi dengan pikiran harus lemah lembut. Biar jangan melawan terlalu. Saya kan hanya cuma ngomong, kan gitu saja. Saya kan cuma seandainya, seandainya, ya sudah seandainya terus gitu. Ya jangan gitu, saya benar-benar ingin motor kan gitu. Jadi pikiran nanti akan ngabur-ngabur sendiri. Kamu diam pikiran. Saya kan ngomong seandainya saya punya motor. Oh gitu. Jadi semakin kamu pandai menidurkan pikiran, kamu hidupnya semakin amazing. Betul? Itu banyak orang yang bagaimana cara menidurkan pikiran. Ono sing pakai puter tasbih selama ini nggak wujud-wujudnya karena tidak tahu teorinya. Ada yang ke gunung bawa apa itu kembang menyan dan lain sebagainya. Akhirnya baca hafalan ini itu karena tidak tahu teori. Cukup kamu pakai rokok di Samsung, ngopi gitu saja bro, enak ada ya, kan gitu saja. Itu cara latih kamu berkomunikasi dalam kesadaran penuh biar supaya alfamatik. Nggak usah semua itu seperti ini, nggak usah.
apalagi kamu itu bakar minyak dan sebagainya, gong wali heng ala kabreng, nggak usah itu. Iya, jadi kamu latihan saja. Hah? Tapi ini bukan ngalamun ya. Ketika kamu sudah alfa mati, kamu target merasakan benar-benar. Karena apa? Karena hakikatnya itu sudah terjadi. Kun fa fayakun. Sudah kun fayakun, itu saja. Itu. Maka ketika kamu menginginkan sesuatu, biar cepat terwujudnya, jangan menginginkan sesuatu itu. Kalau kamu bisnisnya kepengen untung, jangan minta untung, tapi minta rugi. Gitu. Coba sekarang, Mam, kamu ingin apa? HP, misalnya handphone, ya. Ingin apa? Ingin HP. Ketika kamu itu menginginkan, berarti merasakan belum punya, makanya menginginkan. Coba sekarang, kamu sekarang punya HP. Apa ingin ada rasa ingin punya HP lagi karena sudah punya? Kan tidak. Nah, rasa itu dikurung, ya, sonang tempat, kemudian diselek pada kondisi kamu belum punya HP itu. Rasa no, kamu punya HP, ketika sudah punya HP, ingin HP enggak? Ya enggak ingin HP karena sudah punya HP. Nah, rasa ini kamu letakkan pada kondisi kamu tidak punya HP. Sulit nggak? Sulit kalau kamu tidak merem. Coba sekarang dalam kenyataan ini kamu seakan-akan di sampingnya Tunem, kan ya enggak bisa ya, Ra. Tunem kan di Purbalingga kan gitu kan. Ya yang kamu kan. Nah. Ya bagaimana caranya? Ya penjamatan di tempat sepi, kamu rasakan Tunem di sebelah kamu, baru kamu bisa merasakan kenyamanan ada yayang kamu di sebelahnya. Ketika matanya itu melek, ya babur lagi, kan gitu. Nah, ini caranya. Dalam kondisi sadar, kamu rasa ini yang terus ditemplek-templek. Latihan, ya. Ini kesuksesan, rahasia ini. Rahasia suksesnya di situ. Jadi kamu rasakan saja punya mobil. Nanti lambat laun juga actionnya bukan punya mobil, kan gitu. Makanya saya dulu di Belanda, Gus belajar nyopir, enggak. Masa big boss nyopir sendiri? Ya gitu ya dah. Rasakan saja saya itu di sampingnya supir, kemudian itu kan gitu. Nah, aku nyopir ya selamanya jadi supir, nggak punya mobil. Berarti kamu ingin punya mobil, jangan nyopir. Kan gitu. Ya, tapi ya kata-katanya sudah nyopir, pantas punya mobil. Tapi kalau rasa punya mobil belum ada, enggak bakalan kamu itu punya mobil. Jadi menggunakan rasa. Rasa itu dalam hati, bukan dalam logika. Makanya feeling. Feeling itu rasa. Rasa nyaman, jadi feel good. Feel good. Gitu ya. Itu feel good, rasa nyaman. Paham ora? Jadi kamu pelatihan dalam kesadaran penuh, seakan-akan kamu pertama kali kesannya nipu mungkin. Rasakan saja kamu punya uang miliaran, kan gitu. Kalau tidak belum yakin teman ya jangan miliaran, ya ratusan juta. Kalau belum yakin feelnya belum feelnya itu belum dapat, saya belum dapat feel gitu ya. Nah. Ya kamu dipindahkan lagi 10 juta. Kalau belum dapat ya rasakan saja. Yang penting itu rasa. Jadi rasa sudah ada itu yang digunakan. Itulah cara berdoa. Hakikatnya doa itu kan tidak harus pakai les. Ketika kamu merasakan lapar sama dengan minta makan. Ketika anggap kamu meminta yang namanya tidur. Tapi pikiran selalu berpikir. Selama itu tidak mungkin kamu bisa tidur. Jadi kalau pikiran beroperasi tidak bisa tidur. Maka dari itu nyaman, kehidupan nyaman itu. Kamu bisa belajar ini cara
cara komunikasi dengan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil ingsun Allah lebih ngerti maring apa sing umam kondo-kondo karo umam A misalnya. Nah, nanti ketika kamu itu bisa mendapatkan feeling dan bisa menjelmakan umam yang selalu madoni itu yang disebut pikirannya umam itu, kamu itu bisa mengamani. Jangan umam Parto misalnya, ya Parto kamu tidur saja, tidak usah mikir-mikir ini gitu. Oh iya saya tidur rasanya senang gitu. Tapi bisa digunakan ini Pak gitu kan. Parto saya lelah sekali, pijetin saya tidur ya, kamu itu mijetin saya mau ini namanya apa jenenge sahabat virtual ini halalan thayyiban panjang dari diri kita sendiri. Tidak usahlah partneran sama jin iblis, jin tomang dan sebagainya. Foto-foto sahabat virtual. Ini virtual sebenarnya. Jadi kamu jadikan doa nak lamu matu masusu bi nafsu. Allah ngerti maring apa sing dikandakno hamba itu dengan awak dhewe ini, yaitu dengan an-nafsu, dengan egonya. Nah maka dari itu sudah kamu berhenti saja ngomong, beri kesempatan karena saya itu mempunyai Tuhan yaitu Allah yang lebih tahu segalanya dari diri saya. Makanya wana lamu matu waswisu ingsun Allah ngerti maring apa sing padha bebisikan antara umam satu dengan umam B. Nah, gitu. Jadi Allah lah yang lebih diprioritaskan. Inilah yang nantinya akan menjadikan keajaiban. Selama kamu hidup menggunakan pikiran, jangan berharap hidup kamu penuh ajaib. Perang Badar ajaib karena hatinya tidur. Pikirannya tidur, tenang hatinya. Timbullah latinggo, pasrah, sumele, turunlah keajaiban. Jadi kepengen kamu ajaib, kamu belajarlah yang namanya latinggo, pasrah total kepada Allah. Jadi tidak ada yang namanya pikiran yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.